Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kim Ishak yang didiagnosis mengidap penyakit langka yang belum pernah ditemukan dalam dunia medis. Karena penyakit tersebut belum pernah tercatat sebelumnya, para dokter bahkan memutuskan untuk menamainya berdasarkan nama sang pasien. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ishak diperkirakan hanya memiliki waktu hidup sekitar 6 bulan lagi. Mendengar vonis itu, Ishak merasa sangat putus asa. Ia belum ingin meninggal. Selama ini, ia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras layaknya budak korporat demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ironisnya, ketika kehidupannya akhirnya mulai membaik, ia justru divonis akan segera meninggal. Terlebih lagi, ia baru saja memenangkan hadiah jackpot yang seharusnya dapat mengubah hidupnya. Sayangnya, Ishak tidak mampu menghindari takdir tersebut. Pada akhirnya, ia meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Namun, kematian ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Saat kembali membuka mata, Ishak justru mendapati dirinya telah bereinkarnasi menjadi seekor skeleton demon. Tubuh barunya hanya berupa tulang belulang sehingga ia tidak mampu merasakan apapun. Meski demikian, ia terus bertahan hidup di dunia demon dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama hidup sebagai demon, ia membantai para demon lain yang menjadi penghalang di hadapannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus berkembang hingga ia menjadi sosok yang paling kuat dan paling ditakuti di antara seluruh demon. Setelah melewati banyak pertarungan, ia berevolusi dari skeleton biasa menjadi Andit yang dikenal dengan nama Lich. Kehadirannya bahkan membawa kemakmuran bagi bangsa demon yang sebelumnya berada di ambang kehancuran. Kini, meskipun hanya memiliki wujud tengkorak tanpa daging, ia telah menjadi Great Demon King, Raja Iblis terkuat yang menguasai seluruh wilayah para demon. Seluruh demon memuja dan menghormatinya sebagai raja mereka. Mereka terus menyerukan nama Ishak sebagai bentuk penghormatan. Meskipun pengucapan mereka tidak selalu benar, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat mereka kepada sang Raja Iblis. Hingga suatu hari, Ishak memutuskan untuk berpamitan kepada seluruh rakyat demonnya. Ia ingin mengejar tujuan terakhirnya, yaitu kembali menjadi manusia agar dapat merasakan makanan dan juga rasa sakit sekali lagi. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Ishak membuat perjanjian dengan para dewa. Sebagai imbalannya, ia harus menyelesaikan tugas membantai para pemberontak. Ishak percaya bahwa setelah semua tugas tersebut selesai, para dewa di Divine Realm akan menepati janji mereka dan mengubahnya kembali menjadi manusia. Namun, kenyataannya justru berbeda. Para dewa dibuat terkejut karena Ishak mampu menyelesaikan seluruh tugasnya jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Belakangan, Ishak baru menyadari bahwa sejak awal para dewa hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara cuma-cuma. Tanpa merasa bersalah, salah seorang dewa bahkan berkata dengan santai, "Bisakah kau melakukan satu hal lagi untuk kami?" Mendengar ucapan itu, Ishak akhirnya sadar bahwa dirinya telah ditipu. Amarahnya langsung memuncak. Ia mengeluarkan mana dalam jumlah yang sangat besar dan bersiap membalas pengkhianatan para dewa. Ishak kemudian menjelaskan bahwa dirinya dipanggil ke dunia ini melalui Forbidden Art. Karena itulah hukum alam tidak lagi berlaku atas dirinya, sehingga ia menjadi makhluk yang abadi. Di sisi lain, kekuatan tersebut juga menjadikannya ancaman nyata bagi para dewa di Divine Realm. Ishak lalu mengungkapkan kenyataan lain yang lebih mengejutkan. Menurutnya, para dewa sebenarnya tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengubahnya kembali menjadi manusia. Mendengar hal itu, para dewa mulai panik. Mereka mencoba bernegosiasi dan meminta waktu kepada Ishak. Namun, setelah dikhianati, Ishak tidak berniat memberikan toleransi sedikit pun. Saat ia hendak menggunakan kekuatannya untuk mengubah para dewa menjadi skeleton seperti dirinya, tiba-tiba seluruh mana gelapnya menghilang. Ternyata, salah seorang dewa telah lebih dahulu mengaktifkan sebuah Holy Art dengan cara menuliskan nama Ishak pada sebuah media khusus. Holy Art tersebut bernama Banish Disaster, sebuah teknik yang diciptakan untuk menyegel para disaster, yaitu ancaman terbesar seperti Raja Iblis. Para dewa kemudian berusaha menyegel jiwa Ishak ke dalam seekor serangga kecil yang mereka pegang. Namun, beberapa saat kemudian mereka dibuat terkejut ketika serangga itu tiba-tiba memancarkan cahaya, seolah-olah Holy Art tersebut telah dibatalkan. Melihat reaksi para dewa, Ishak berkata bahwa mereka benar-benar bodoh karena terburu-buru membocorkan seluruh rencana mereka. Daripada disegel ke dalam tubuh seekor serangga, Ishak memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia melepaskan ledakan dahsyat yang mengguncang tempat itu. Setelah ledakan mereda, serangga tersebut ternyata masih utuh. Para dewa pun mengira bahwa proses penyegelan telah berhasil. Meski begitu, mereka tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan menciptakan seorang saint sempurna di dunia manusia. Nantinya, seluruh kekuatan para dewa akan diwariskan kepada saint tersebut agar mampu membantai para raja iblis yang dianggap sebagai ancaman di masa depan. Namun, tanpa mereka sadari,
nama Ishak telah menghilang dari punggung serangga itu. Sang dewa tidak menyadari bahwa hilangnya nama tersebut berarti proses penyegelan telah gagal total. Meski demikian, mereka tetap percaya bahwa jiwa Ishak telah berhasil disegel. Setelah waktu berlalu sangat lama, Ishak kembali merasakan tubuhnya hidup. Kali ini, ia bereinkarnasi menjadi seorang bayi yang baru saja lahir di dunia manusia. Tak lama kemudian, seorang pelayan berkata bahwa Saint telah membuka matanya. Mendengar ucapan itu, Ishak merasa bingung. Apa maksudnya Saint? Pikirnya, ia juga masih bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar telah kembali menjadi manusia. Namun sebelum sempat memahami keadaan, tatapan pelayan itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Saat itulah Ishak menyadari bahwa mereka berniat membunuhnya dengan racun yang telah dicampurkan ke dalam botol susu miliknya. Mengetahui hal tersebut, Ishak langsung panik. Ia baru saja mendapatkan kesempatan hidup kembali, tetapi nyawanya sudah kembali berada di ujung tanduk. Sambil meminta maaf, pelayan itu tetap memaksa Ishak meminum susu beracun tersebut. Berkali-kali botol itu disodorkan kepadanya, tetapi Ishak terus menolak. Sikap Ishak yang terus menolak membuat kedua pelayan itu mulai kebingungan. Tentu saja, Ishak tidak ingin kehilangan nyawanya lagi setelah akhirnya berhasil bereinkarnasi menjadi manusia. Namun, saat salah seorang pelayan tiba-tiba memanggil namanya, Ishak langsung terkejut. Di kehidupan barunya, ia ternyata masih memiliki nama yang sama, yaitu Ishak. Nama yang sama juga digunakan oleh seluruh bangsa demon ketika ia masih menjadi demon Skeleton King. Bahkan para dewa pun selalu memanggilnya dengan nama itu. Saat berusaha menyegelnya menggunakan mantra Banish Disaster, mereka juga menuliskan nama tersebut pada mantra penyegelan. Saat itulah Isaac akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Ternyata, para dewa telah melakukan kesalahan saat menuliskan namanya. Nama aslinya sebenarnya adalah Ishak, bukan Ishak. Kesalahan kecil dalam penulisan nama itulah yang membuat mantra penyegelan para dewa gagal total. Akibatnya, jiwanya tidak benar-benar musnah dan justru berhasil bereinkarnasi ke dalam tubuh bayi yang sekarang. Ishak pun tersenyum puas. Para dewa mengira mereka telah berhasil menyegelnya, padahal kenyataannya seluruh rencana mereka gagal hanya karena kesalahan yang sangat sepele. Sayangnya, kali ini para pelayan berhasil memaksa Ishak meminum racun tersebut. Namun, racun itu justru terasa seperti jus sayur baginya. Kedua pelayan itu tersenyum puas karena mengira rencana mereka telah berhasil. Sementara itu, Ishak yang kini bereinkarnasi sebagai bayi berada di Kekaisaran Suci Hela, tepatnya di kuil pusat timur. Tidak lama kemudian, seorang bishop datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, bishop itu merasa heran karena bayi bernama Ishak seharusnya sudah meninggal. Setibanya di sana, ia disambut oleh Kaisar Suci Hela, Alexander Heathcliff. Setelah memberikan salam hormat, sang kaisar bertanya mengenai tujuan kedatangannya. Bishop itu menjelaskan bahwa kedatangannya bertujuan menemui Ishak, kandidat saint dari keluarga Eshua. Menurutnya, kehadiran Holy See dalam momen seperti ini merupakan sebuah kewajiban, mengingat mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan Holy One. Namun, sang kaisar memandang bishop tersebut dengan penuh kecurigaan. Sebelumnya, mereka pernah datang dengan alasan yang sama, tetapi tujuan mereka ternyata hanya ingin membawa bayi itu. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari kamar Ishak. Sang kaisar bersama semua orang segera bergegas menuju ruangan tersebut. Mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Ishak. Namun ternyata, pelayan itu hanya terkejut melihat Ishak menghabiskan begitu banyak jus sayur hingga perutnya tampak membuncit. Sebaliknya, bishop justru menunjukkan ekspresi kecewa. Sebelumnya, dialah yang memerintahkan kedua pelayan itu untuk membunuh Ishak menggunakan jus sayur yang telah dicampur racun. Bahkan setelah menghabiskan beberapa botol, Ishak tetap terlihat sehat tanpa mengalami apapun. Beberapa saat sebelumnya, Ishak memang sempat merasakan sesuatu yang aneh memasuki tubuhnya. Namun akhirnya ia menyadari bahwa jus tersebut mengandung racun bernama Holy Poison, racun mematikan yang mampu menghancurkan kekuatan suci para klerik. Akan tetapi, karena bahan dasar racun itu berasal dari mana demon, racun tersebut justru berubah menjadi ramuan yang sempurna bagi mantan demon Skeleton King seperti dirinya. Alih-alih melemah, Ishak justru menyerap seluruh mana dari racun itu untuk membangkitkan mana core miliknya. Setelah menghabiskan racun tersebut, kedua pelayan mengira rencana mereka akan segera berhasil. Namun, beberapa saat kemudian mereka justru dibuat bingung. Bukannya menunjukkan tanda-tanda keracunan, kondisi tubuh Ishak malah terlihat semakin membaik. Sementara kedua pelayan terus memperhatikan keadaan Ishak, ia justru merasa bahwa jumlah mana yang berhasil diserapnya sudah cukup. Tanpa membuang waktu, Ishak perlahan memejamkan matanya lalu menyelam ke alam bawah sadarnya. Ia melakukan hal itu untuk membangkitkan mana core, karena alam bawah sadar merupakan tempat yang paling aman untuk melakukannya. Di sana, Ishak mulai memusatkan seluruh pikirannya.
Mana yang sebelumnya berhasil ia serap dari racun Holy Poison perlahan dikumpulkan, kemudian disimpan ke dalam mana core miliknya. Mana core sendiri merupakan sumber kekuatan yang sangat penting bagi seorang penyihir. Tanpa mana core, seseorang tidak akan mampu menggunakan sihir dengan baik. Namun, baru beberapa saat proses itu berlangsung, mana di dalam tubuh Ishak tiba-tiba membeludak hingga hampir tidak terkendali. Ishak pun dibuat kebingungan. Seharusnya mana core miliknya tidak berwarna putih seperti itu. Selain warnanya yang berbeda, jumlah mana yang tersimpan di dalamnya juga jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Alih-alih panik, Ishak justru tersenyum puas. Hasil yang ia peroleh ternyata jauh melampaui ekspektasinya. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan luar biasa tersebut berasal dari banyaknya blessing atau berkah yang diterima oleh tubuh barunya sejak lahir. Ishak pun semakin yakin bahwa jika ia mampu mengembangkan tubuh ini dengan baik, maka suatu hari nanti ia akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dibandingkan kehidupannya yang dulu sebagai demon Skeleton King. Sementara itu, kembali ke keadaan di dunia nyata, Sang Kaisar akhirnya merasa lega setelah memastikan bahwa Ishak benar-benar baik-baik saja. Namun berbeda dengan Sang Kaisar, ekspresi Sang Bishop masih belum berubah. Ia justru terlihat semakin kesal. Bayi yang seharusnya sudah mati akibat racun itu malah tampak sehat, bahkan tertawa puas di hadapannya. Ekspresi kesal Sang Bishop ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, di markas Holy See, seorang pria pernah mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menjadi saint akan memperoleh hak untuk menguasai kekaisaran suci. Pria itu juga merupakan orang yang memberikan perintah kepada Sang Bishop untuk membunuh Ishak, sekaligus seluruh bayi yang terlahir sebagai kandidat saint. Mendengar bahwa keluarga Eswa baru saja melahirkan seorang kandidat saint, pria tersebut langsung diliputi amarah. Menurut Sang Bishop, keluarga Eswa merupakan tangan kanan kekaisaran yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Sang Kaisar. Karena itulah, ia tidak bisa bertindak sembarangan terhadap keluarga tersebut. Namun, mendengar penjelasan itu, pria tersebut justru murka. Dengan penuh amarah, ia membanting gelas wine yang sedang dipegangnya. Ia kemudian berkata bahwa seharusnya bayi itu sudah mati sebelum Sang Bishop kembali. Baginya, tugas Sang Bishop hanyalah memastikan dan mengonfirmasi bahwa anak tersebut benar-benar telah tewas. Karena itulah, ia kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menjadi saint selain anak yang berasal dari keluarganya sendiri, yaitu keluarga Brit. Pria tersebut adalah Rai Brit, seorang kardinal sekaligus kepala keluarga Brit. Kembali ke masa sekarang, Sang Bishop masih merasa tertekan karena Ishak ternyata masih hidup. Di sisi lain, ia juga harus menjalankan perintah Rai Brit untuk membunuh bayi tersebut. Berbeda dengan Sang Bishop, Sang Kaisar justru mulai menyukai Ishak. Menurutnya, bayi itu lebih mirip dewa ketimbang Pope pada saat itu. Bahkan ia mengatakan bahwa Ishak kemungkinan merupakan kandidat saint terakhir. Mendengar perkataan itu, Ishak langsung terkejut. Baru saat itulah ia menyadari bahwa kandidat saint yang selama ini mereka bicarakan ternyata adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Sang Bishop semakin tertekan melihat Sang Kaisar mulai menaruh perhatian kepada Ishak. Ia pun meminta izin untuk memeriksa bayi tersebut. Sang Kaisar langsung bertanya, memangnya ada apa dengan bayi ini? Sang Bishop kemudian menjelaskan bahwa Ishak terlihat sangat aneh karena mampu menghabiskan begitu banyak jus sayur yang rasanya bahkan sangat hambar. Namun, Ishak sama sekali tidak memedulikan percakapan mereka. Pikirannya justru dipenuhi pertanyaan lain. Bagaimana mungkin aku, seorang raja iblis, justru dianggap sebagai kandidat saint? Saat sedang menguap, tanpa sengaja energi demonik keluar dari mulut Ishak. Menyadari hal itu, ia langsung menutup mulutnya agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Energi demonik tersebut berasal dari racun yang sebelumnya ia minum. Melihat kejadian itu, Sang Bishop segera mengatakan bahwa ia merasakan energi demonik dari tubuh Ishak. Karena alasan itulah, menurutnya bayi tersebut harus segera diperiksa. Ia juga menjelaskan bahwa ia dapat merasakan energi demonik dari Ishak. Mendengar alasan tersebut, Ishak langsung menyimpulkan bahwa Bishop inilah dalang di balik percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Awalnya Sang Kaisar menegur Sang Bishop karena telah menuduh Ishak tanpa bukti yang jelas. Namun Sang Bishop kembali beralasan bahwa Pope telah memilih anak dari keluarga Brit sebagai saint. Meskipun Sang Kaisar mengetahui bahwa Holy See memiliki niat yang tidak baik, ia tidak dapat berbuat banyak karena mereka selalu menjalankan rencana mereka dengan sangat rapi. Di sisi lain, Ishak juga mulai memahami siasat licik Holy See yang ingin menyingkirkannya. Tak lama kemudian, Sang Bishop memerintahkan para pendeta untuk memanggil penyidik agar segera memeriksa Ishak. Sebelum penyelidikan dilakukan, Sang Kaisar meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda karena keluarga Eshua merupakan sekutu terdekat kekaisaran. Walaupun mengindahkan perintah Kaisar, ia juga menyampaikan pesan dari Pope bahwa ia akan melakukan upacara penobatan pangeran setelah pemilihan saint.
Tentunya sang kaisar menyadari pesan di balik perkataan Bishop itu bahwa ia berencana untuk secara resmi menolak pengakuan atas putra kaisar kecuali menyetujui saint pilihan mereka. Di dalam hati, Ishak merasa semakin gelisah. Ia sama sekali tidak ingin menjadi kandidat saint karena hal itu dapat membongkar identitasnya sebagai Raja Iblis. Namun di sisi lain, jika penyelidikan tetap dilakukan, nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Penyelidikan itu akan menggunakan Holy Exorcism Art. Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa Ishak benar-benar manusia, maka ia tidak akan dibunuh. Namun sebelum proses tersebut dimulai, Ishak lebih dahulu mengambil tindakan. Diam-diam ia memperkuat botol susunya dengan sihir, lalu mengayunkannya tepat ke wajah sang bishop. Pukulan itu begitu keras hingga membuat gigi sang bishop langsung copot. Melihat hasilnya, Ishak hanya tersenyum puas. Sambil memasang ekspresi polos layaknya bayi biasa, Ishak diam-diam berpikir bahwa ia akan mengikuti permainan sang bishop untuk sementara waktu. Di sisi lain, wajah sang bishop sudah babak belur setelah beberapa kali menerima pukulan dari Ishak. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana mungkin seorang bayi memiliki tenaga sekuat itu. Sementara itu, tubuh Ishak mulai memancarkan cahaya yang terang. Orang-orang yang berada di sana terkejut karena mengira cahaya tersebut muncul akibat sihir yang baru saja digunakan Ishak. Namun Ishak sama sekali tidak berhenti. Ia terus memukul wajah sang bishop tanpa ampun. Semakin banyak pukulan yang ia layangkan, cahaya yang memancar dari tubuhnya justru semakin terang. Melihat pemandangan itu, semua orang mulai percaya bahwa Ishak memiliki holy power. Mereka pun semakin yakin bahwa bayi tersebut benar-benar memperoleh berkah untuk menjadi kandidat saint. Di sisi lain, Ishak sendiri justru merasa bingung. Setiap kali menggunakan mana, kekuatan yang keluar dari tubuhnya selalu berubah menjadi cahaya suci. Padahal, mana yang digunakan untuk menciptakan sihir seharusnya bertolak belakang dengan holy power. Setelah memikirkannya sejenak, Ishak menyimpulkan bahwa kemungkinan besar hal itu terjadi karena mana core miliknya yang sangat istimewa. Mana core tersebut berwarna putih, berbeda dari mana core biasa. Merasa semakin muak, sang bishop akhirnya merebut botol susu dari tangan Ishak. Sambil menahan amarah, ia berkata kepada semua orang bahwa bayi itu adalah seorang pendosa dan sesegera mungkin harus menggunakan Holy Exorcism Art. Mendengar tuduhan tersebut, Ishak hanya menunjukkan ekspresi santai seolah tidak terjadi apa-apa. Diam-diam, ia kembali menyelipkan tangan kecilnya ke dalam pakaian sang bishop. Kali ini, ia mengambil sebuah totem yang tersimpan di sana. Sang bishop langsung terkejut. Totem itu merupakan sebuah artefak yang dibuat setelah seseorang berhasil menyegel seekor demon. Selama ini, ia selalu membawa artefak tersebut sebagai persiapan jika sewaktu-waktu harus menghadapi demon. Karena itulah ia tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang bayi mengetahui keberadaan totem tersebut. Setelah berhasil mengambilnya, Ishak melemparkan totem itu ke lantai. Kemudian, ia menjentikkan jarinya. Sebagai mantan Demon King, memanggil seekor demon bukanlah hal yang sulit baginya, terlebih lagi jika menggunakan media seperti totem tersebut. Dalam sekejap, demon tingkat tinggi yang tersegel di dalam totem langsung muncul. Demon itu adalah Lech. Melihat kejadian tersebut, sang kaisar langsung menoleh ke arah sang bishop. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bagaimana bisa kau membawa demon masuk ke dalam kuil suci ini? Tentu saja sang kaisar tidak mengetahui bahwa orang yang memanggil demon itu sebenarnya adalah Ishak. Saat sang bishop berusaha membela diri dengan menuduh Ishak sebagai pelakunya, sang kaisar sama sekali tidak mempercayai ucapannya. Ia segera memerintahkan para prajurit untuk melindungi Ishak sekaligus mengamankan sang bishop. Salah seorang prajurit pun menggendong Ishak dan menjauhkannya dari sang bishop. Sementara itu, Ishak hanya membalas dengan tatapan penuh ejekan yang semakin membuat sang bishop geram. Di sisi lain, Lech telah dikepung oleh para prajurit kekaisaran. Awalnya, Ishak ingin melihat seberapa kuat kemampuan sang bishop. Namun di luar dugaan, Lech justru berteriak ingin membunuh sang saint sambil mengarahkan serangannya kepada Ishak. Ishak pun kebingungan. Lech bergerak lurus ke arahnya, sementara para prajurit segera bersiap melindunginya. Ishak tidak mengerti mengapa Lech justru ingin membunuhnya. Padahal ia baru saja membebaskan demon itu dari segel totem milik sang bishop. Saat Lech hampir menyentuhnya, Ishak tidak memiliki pilihan lain. Ia terpaksa melepaskan aura miliknya sebagai Demon King untuk memperlihatkan jati dirinya. Begitu merasakan aura tersebut, Lech seketika menghentikan langkahnya. Demon itu gemetar ketakutan setelah menyadari bahwa bayi di hadapannya ternyata adalah rajanya sendiri. Namun, ada hal lain yang kembali membuat Ishak merasa heran. Aura mana yang ia keluarkan justru berubah menjadi cahaya holy power yang sangat terang. Pemandangan itu membuat sang kaisar beserta seluruh prajurit kembali terkejut. Sementara itu, Lech langsung melarikan diri karena tidak berani menghadapi rajanya sendiri. Melihat kejadian tersebut, semua orang mengira Ishak baru saja menggunakan holy power untuk mengusir demon. Tanpa disadarinya,
Mana core istimewa di dalam tubuhnya telah mengubah mana menjadi kekuatan suci secara otomatis. Sayangnya, penggunaan kekuatan itu membuat seluruh mana Ishak terkuras habis. Di sisi lain, sang bishop akhirnya berhasil diamankan oleh pasukan kekaisaran. Meski begitu, ia masih terus berteriak bahwa Ishak adalah seorang pendosa yang memanfaatkan kekuatan demon. Mendengar tuduhan itu, sang kaisar langsung memerintahkan sang bishop untuk tutup mulut. Ia menegaskan agar bishop berhenti menuduh Ishak tanpa bukti karena menurutnya bayi itu merupakan kandidat saint yang sangat berharga. Sang kaisar juga menyatakan akan menghukum sang bishop karena telah membahayakan keturunan keluarga Eshua, keluarga yang selama ini menjadi sekutu terdekat kekaisaran. Bahkan, ia menegaskan tidak akan membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja, meskipun sang bishop berasal dari Holy See. Mendengar keputusan tersebut, sang bishop mulai panik. Ia sadar bahwa keadaan kini berbalik tidak menguntungkan. Selain terancam menerima hukuman dari sang kaisar, ia juga khawatir penyelidikan lebih lanjut akan mengungkap keberadaan para penyusup yang telah dikirimnya. Jika rahasia itu sampai terbongkar, nama baik Holy See pun akan ikut tercoreng. Kini ia menyadari bahwa keadaan sudah tidak lagi berpihak kepadanya. Terlebih lagi, sang kaisar mulai mencurigainya. Karena merasa tidak memiliki jalan keluar, sang bishop memutuskan melakukan upaya terakhir. Meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri, ia tetap ingin membunuh Ishak. Dengan menggunakan holy power, sang bishop memanggil seekor makhluk buas untuk menyerang Ishak. Ishak tidak menyangka sang bishop akan membuka jati dirinya secepat ini. Ia pun bersiap melindungi diri. Namun saat itulah Ishak baru menyadari bahwa seluruh mana miliknya telah habis. Tepat ketika makhluk buas itu hendak menerkamnya, seseorang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Ishak. Mereka adalah pasukan Blue Fade dari keluarga Eshua. Orang yang menyelamatkan Ishak tidak lain adalah putra ketujuh keluarga Eshua, Riley Eshua. Begitu tiba di lokasi, Riley segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengamankan sang bishop. Setelah berkali-kali mendengar nama Eshua disebut, Ishak mulai berpikir keras. Nama itu terasa sangat familiar, seolah pernah ia dengar di masa lalu. Pasukan Blue Fade kemudian memberikan salam hormat kepada Ishak sebagai keturunan baru keluarga Eshua. Melihat cara mereka bergerak, Ishak menilai bahwa pasukan Blue Fade jauh lebih kompeten dibandingkan pasukan kekaisaran. Selain datang untuk melindunginya, mereka juga membawa sebuah hadiah untuk Ishak. Namun saat melihat hadiah itu, Ishak langsung terdiam. Hadiah tersebut ternyata adalah sebuah figur Demon Skeleton King yang sedang dipenggal. Sebagai reinkarnasi Demon Skeleton King, Ishak hanya bisa merasa terkejut sekaligus tersinggung melihat hadiah tersebut. Setelah mengingat-ingat kembali, Ishak akhirnya sadar. Keluarga Eshua merupakan keturunan Saint Melissa, sosok saint terkuat yang pernah datang untuk membunuhnya di masa lalu. Di sisi lain, sang bishop masih terus bersikeras bahwa Ishak adalah seorang pendosa. Saat kembali mencoba melakukan sesuatu kepada Ishak, Riley langsung menghunus pedangnya dan menyayat tipis leher sang bishop sebagai peringatan. Riley kemudian berkata bahwa sang bishop seharusnya bersyukur karena ia hanya menggores sedikit lehernya. Melihat tindakan Riley, Ishak mulai merasa kagum. Menurutnya, keluarga Eshua memiliki keberanian yang luar biasa karena berani menentang Holy See secara langsung. Ketika pasukan Blue Fade bersiap membawa Ishak pulang, sang kaisar tiba-tiba mengajukan sebuah permintaan. Ia ingin mengadopsi Ishak dan membesarkannya di istana kekaisaran. Menurut sang kaisar, Ishak pasti akan menjadi incaran Pope maupun Demon Skeleton King, sehingga ia ingin memberikan perlindungan terbaik bagi bayi tersebut. Namun, Riley dengan tegas menolak permintaan itu. Ia mengatakan bahwa keluarga Eshua mampu melindungi Ishak dari segala ancaman. Selain itu, ia juga tidak mungkin menyerahkan keturunan langsung Saint kepada pihak kekaisaran. Riley menambahkan bahwa leluhur mereka, Saint Melissa Eshua, tentu ingin keluarganya sendiri yang membesarkan keturunannya. Mendengar nama Melissa, Ishak langsung terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan nama itu? Melissa adalah saint terkuat yang hampir berhasil membunuhnya di masa lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, Ishak ternyata merupakan anak dari seorang saintes yang identitasnya masih belum diketahui. Bukan hanya itu, ia juga merupakan keturunan langsung Melissa, saint yang pernah ia lawan sebelum menuju Divine Realm. Baik saint maupun saintes merupakan wadah kekuatan para dewa yang diciptakan untuk memburu dan membunuh para Demon King, terutama Demon Skeleton King. Mereka dapat dianggap sebagai senjata utama para dewa. Berkat kekuatan suci yang luar biasa serta umur yang jauh lebih panjang daripada manusia biasa, para saintes dipercaya sebagai satu-satunya harapan untuk mengalahkan Demon Skeleton King. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Demon Skeleton King jauh lebih kuat dan jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan para dewa maupun manusia. Selama menjadi Demon Skeleton King, Ishak sebenarnya tidak pernah membunuh satupun saintes yang datang mengancamnya. Alasannya sangat sederhana. Ia tahu bahwa setiap kali seorang saintes terbunuh, para dewa hanya akan menciptakan saintes baru yang lebih kuat.
Cepat atau lambat, mereka pasti akan melahirkan seseorang yang benar-benar mampu mengalahkannya. Bahkan Melissa, saintis terkuat yang pernah ia hadapi, diakui Ishak sebagai lawan yang sangat hebat. Di sisi lain, Riley menjelaskan bahwa keluarga Eshua merupakan keluarga yang secara turun-temurun melahirkan para saintis untuk melanjutkan kehendak para dewa. Karena itulah, keluarga Eshua memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Ishak dari berbagai ancaman. Mendengar penjelasan tersebut, sang kaisar seketika terdiam. Tak lama kemudian, salah seorang anggota Blue Fate berkata bahwa demon Skeleton King telah membunuh begitu banyak saintis. Mendengar tuduhan itu, Ishak hanya bisa menggerutu dalam hati. Aku bahkan tidak pernah membunuh satu pun saintis. Meski begitu, sang kaisar masih belum menyerah. Ia kembali mencoba membujuk Riley agar mengizinkannya mengadopsi Ishak. Menurutnya, sudah 150 tahun berlalu sejak demon Skeleton King disegel. Mendengar angka itu, Ishak langsung menghitung dalam benaknya. Jika saat itu Melissa berusia sekitar 50 tahun, seharusnya wanita itu sudah meninggal dunia sekarang. Sang kaisar kemudian melanjutkan bahwa para demon saat ini pasti telah berkembang jauh lebih kuat dibandingkan 150 tahun yang lalu. Terlebih lagi, saat ini tidak ada saintis di keluarga Eshua. Sudah lebih dari 1 tahun sejak seorang saintis melahirkan seorang anak laki-laki lalu menghilang bersama ayah dari anak tersebut. Karena itulah, sang kaisar ingin membesarkan Ishak di istana kekaisaran agar bayi itu terlindungi dari ancaman para demon. Mendengar perkataan sang kaisar, Ishak langsung terkejut. Baru saat itulah ia mengetahui bahwa dirinya ternyata merupakan anak dari seorang saintis. Namun, Riley segera membantah pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa bukan hanya keluarga Eshua yang mampu melindungi Ishak, bahkan Melissa sendiri masih hidup hingga saat ini dan pasti akan menjaga keturunannya. Ucapan itu kembali membuat Ishak terkejut. Melissa masih hidup. Ia sama sekali tidak menyangka saintis terkuat itu masih bertahan hidup setelah 150 tahun. Kini Ishak benar-benar menyadari keadaan yang sebenarnya. Ia telah berinkarnasi di keluarga Eshua, keluarga saintis terkuat sekaligus musuh bebuyutannya semasa menjadi demon Skeleton King. Demi mempertahankan hidupnya, Ishak pun menggenggam jari sang kaisar, seolah-olah sedang memohon agar diadopsi olehnya. Melihat tingkah laku tersebut, sang kaisar langsung tersenyum bahagia. Ia semakin terpesona kepada Ishak dan semakin ingin membawa bayi itu ke istana kekaisaran. Namun, Riley tetap bersikeras. Ia sama sekali tidak berniat menyerahkan Ishak kepada sang kaisar. Selain karena Ishak merupakan keturunan keluarga Eshua, Riley sendiri juga mulai menyayangi keponakannya itu. Saat itulah Ishak kembali menggunakan kemampuan spesialnya yang disebut Survival Origin. Kemampuan itu memperlihatkan cahaya sebagai petunjuk pilihan mana yang memiliki peluang terbesar untuk membuatnya tetap bertahan hidup. Cahaya yang terpancar dari sang kaisar terlihat cukup terang, menandakan bahwa ikut ke istana kekaisaran akan memberinya banyak keuntungan. Sementara itu, cerita kembali beralih kepada sang bishop. Saat itu, ia tampak berlutut di hadapan beberapa sosok berjubah hitam dengan wajah penuh ketakutan. Berkali-kali ia memohon ampun sambil menjelaskan bahwa kegagalan tersebut bukanlah kesalahannya. Sang bishop kemudian mengatakan bahwa makhluk yang muncul saat itu menggunakan mana, sehingga ia menduga makhluk tersebut merupakan utusan para demon. Mendengar penjelasan itu, salah seorang sosok berjubah hitam langsung mempertanyakannya. Bagaimana mungkin kekuatan suci yang berasal langsung dari para dewa bisa digunakan oleh demon rendahan? Sambil mengucapkan kalimat tersebut, sosok berjubah hitam itu perlahan menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke leher sang bishop. Dalam kepanikannya, sang bishop kembali bersikeras bahwa kekuatan yang ia lihat bukanlah holy power, melainkan mana biasa. Namun, penjelasan itu sama sekali tidak mengubah keputusan mereka. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, sosok berjubah hitam tersebut langsung mengayunkan pedangnya dan menebas leher sang bishop hingga tewas seketika.